Halo anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan yaitu kelas 11 tentang identitas trigonometri sudut pertengahan. Oke, oleh saya sendiri yaitu Luriska Mayani SPD, kalian bisa memanggil saya Ibu Rizka. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi trigonometri ini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu untuk menghitung sudut serang, artinya angle of attack, yang paling optimal dari suatu peluncur senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Yang kedua, menentukan beberapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan di jalan umum di pegunungan, agar semua kendaraan, terutama sedan dengan panjang sumbu badan yang tinggi, tetapi ketinggian roda rendah, itu bisa melaju seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa mengukur luas dan keliling tanah menggunakan trigonometri. Nah, yang keempat, yaitu mengetahui jarak tiang pengukur yang satu terhadap yang lain dan beda ketinggian antara dua tempat tiang pengukur, maka kita akan dapat mengetahui berapa gradien kenaikan tanah yang kita ukur. Nah, yang kelima, kita untuk menentukan nilai sebuah sudut atau panjang sebuah sisi dalam segitiga. Nah, jadi tujuan mempelajari trigonometri ini kebanyakan berfungsi untuk anak teknik ya. Jadi untuk pengerjaan teknik itu berfungsi perhitungan dari trigonometri ini. Nah, pendahuluannya dalam materi trigonometri yang akan kita bahas dalam video ini, sebelumnya ada rumus jumlah dan selisih dua sudut dan rumus sudut rangkap. Itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi kalian bisa membuka YouTube ini dan melihat video dari jumlah dan selisih dua sudut serta rumus sudut rangkap. Nah, rumus tersebutlah yang digunakan untuk menghitung nilai dari suatu sudut yang tidak termasuk dalam sudut istimewa. Oke, jadi selain itu, rumus trigonometri ini juga memiliki rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, trigonometri sudut rangkap inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut serta rumus rangkap, rumus trigonometri sudut pertengahan ini juga digunakan dalam menghitung nilai fungsi trigonometri suatu sudut. Nah, utamanya itu yang bukan termasuk sudut istimewa. Oke, tanpa menggunakan alat bantu hitung seperti tabel atau kalkulator. Jadi, bagaimana cara kalian menghitung sudut pertengahan ini tanpa menggunakan kalkulator? Ini akan dijelaskan caranya. Sebenarnya, sudut pertengahan, sudut rangkap, dan sudut selisih dua sudut atau jumlah dua sudut ini saling berhubungan ya, karena rumus yang didapatkan diperoleh dari rumus sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana rumus untuk sudut pertengahan dan aplikasinya seperti apa. Jadi contoh soalnya seperti apa. Oke. Selanjutnya materi prasyarat yang harus kita ketahui sebelum kita menjawab soal sudut pertengahan. Oke, materi prasyarat yang pertama yaitu perhitungan dasar nilai trigonometri. Oke, perhitungan dasar nilai trigonometri apa yang perlu kalian hafal atau pahami sebelum menjawab sudut pertengahan ini? Oke, jadi perhitungan nilai trigonometri yang perlu kalian ketahui adalah perhitungan atau hafalan dari sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu kan ada 0 derajat, 30, 45, 90, dan 60 derajat. Jadi itu dihafal. Nah, selain sudut di luar sudut istimewa itu, kita bisa hitung menggunakan sudut rangkap atau sudut pertengahan ini. Oke, selanjutnya prasyaratnya yaitu identitas sudut trigonometri rangkap. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, baik dia trigonometri sudut rangkap atau jumlah dan selisih dua sudut itu harus diingat rumusnya. Karena untuk mencari sudut pertengahan, kita menggunakan rumus tersebut. Nah, saya ingatkan lagi untuk rumus sudut rangkap itu ada sin 2A, ada cos 2A, atau tan 2A. Nah, variabelnya itu bisa alfa, A, B, C, dan sebagainya ya, tergantung sudutnya apa nilainya. Nah, untuk cos rumusnya itu ada 3, nah itu dihafalkan, yang tan ada 1 dan yang sin juga ada 1. Jadi, rumus sudut rangkap ini akan berpengaruh besar pada sudut pertengahan. Baik, kita lanjut untuk menentukan rumus serta contoh soal dari identitas trigonometri sudut pertengahan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu identitas sinus sudut pertengahan.
Nah, untuk membuktikan rumus sinus sudut pertengahan ini, kalian dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap yang sudah dibuktikan sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, ini fungsinya, mengapa kalian harus mempelajari rumus dari awal, itu fungsinya supaya kalian tidak banyak mengingat rumus. Jadi kalian cukup ingat satu rumus, yaitu sudut rangkap. Jadi untuk menghitung sudut pertengahan, kalian tahu rumusnya. Kita ingatkan lagi, yang akan berpengaruh besar pada identitas sinus sudut pertengahan ini adalah rumus cos 2 alfa, di mana rumus yang cos 2 alfa yaitu 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kenapa kita memakai rumus yang ini? Kan ada 3 ya, rumus cos 2 alfa. Kita memakai yang ini karena di salah satu rumusnya itu mengandung sinus. Nah, itu saja cara mengingatnya. Oke, lanjut ke penjelasannya. Nah, di sini misalkan A itu setengah alfa. Nah, maka kita akan memakai cos 2A. Nah, kita pakai rumus yang menjadi patokan ya. Nah, ini misalkan cos 2A, di mana A-nya itu atau alfanya itu kita ganti menjadi setengah gitu kan ya. Nah, sama dengan 1 min sin kuadrat setengah alfa. Oke. Nah, karena ini setengah, kita coret dia menjadi cos alfa. Nah, sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Oke, sekarang kita sama-sama kedua ruas ini ditambahkan dengan 2 sin kuadrat setengah alfa. Oke, dan kita langsung kurangkan dengan cos alfa. Atau dengan kata lain, cos alfa ini pindah menjadi negatif. Sin alfa karena dia negatif, kita pindahkan menjadi positif. Karena kan kita akan mencari sinusnya ya. Jadi kita ubah posisinya. Oke, lanjut ke sini. Berarti kalau ini ada 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Berarti untuk mencari sinnya saja, 2 ini kita pindahkan. Karena ini perkalian, kita sama-sama bagi ya. Atau dengan kata lain, 2 ini kita pindah jadi pembagian. Oke, jadi min per 2. Jadi sin kuadrat setengah alfa itu adalah 1 min cos alfa per 2. Nah, karena di sini diminta hanya sin setengah alfa atau sudut pertengahan, berarti itu setengah alfa ya. Nah, jadi kuadratnya ini harus kita pindahkan lagi. Kalau kuadratnya ini kita hilangkan, jadi pindah ruas dia menjadi akar. Nah, akar itu sifatnya positif, negatif, atau plus minus. Nah, jadi rumus sin setengah alfa atau sudut pertengahan ini adalah akar 1 dikurang cos alfa per 2. Lebih jelasnya yaitu ini rumusnya. Sin setengah alfa berarti sudut pertengahan ya, artinya setengah, berarti sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Untuk contoh soalnya yaitu berapakah nilai dari sin 2,5 derajat. Nah, ini kita boleh menggunakan sudut rangkap atau sudut pertengahan. Nah, ini kita lihat 2,5 ini kan bukan termasuk sudut istimewa. Nah, jadi kita bisa selesaikan dengan sudut pertengahan. Bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Oke, pada contoh soal yang pertama kita akan membahas yaitu penyelesaian dari sin 22,5 derajat itu berapa. Nah, 22,5 derajat. Kita perhatikan sudut istimewa. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, terus 90 derajat. Nah, 22,5 ini setengahnya dari apa sih? Oke, 22,5 ini kita dapatkan dia setengahnya dari 45 ya. Nah, 45 ini sudut istimewa. Jadi patokan kita lihat sudut istimewa. Jadi setengahnya sudut istimewa itu berapa? Nah, itu masuk ke dalam sudut pertengahan. Oke, kita langsung jawab ya. Berarti untuk sin 22,5 ini adalah sinus setengah dari 45 derajat. Nah, ini sama saja ya dengan 22,5. Oke, langsung saja karena di sini kita masukkan bentuk umumnya menjadi sin setengah alfa, berarti kan rumusnya itu adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2 ya. Nah, di sini alfanya berapa? Alfanya yaitu 45 derajat. Oke, langsung
masukkan ke rumus. Jadi jawabannya adalah plus minus akar 1 min cos 45 derajat per 2. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai dari cos 45 itu adalah berapa? Setengah akar 2. Nah, ini dibagi 2. Oke. Nah, saya ingatkan kembali kalau misalkan di sebelah atas atau di sebelah bawah suatu pecahan ini terdapat pengurangan atau penyebelahan, berarti satu-satu dibagi, tidak hanya satu ini dibagi 2, tapi 1 dibagi 2 dan kurang setengah akar 2 dibagi 2. Oke, langsung saja sama dengan plus minus akar 1/2 dikurang setengah akar 2 dibagi 2, langsung aja ya, 1/4 akar 2. Nah, plus minus ini artinya apa? Jadi jawabannya itu ada positif, ada negatif. Yang positif berarti akar setengah min 1/4 akar 2. Dan jawaban yang kedua yaitu negatif setengah min 1/4 akar 2. Oke, ada dua jawaban untuk soal sin 22,5 derajat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu identitas kosinus sudut pertengahan. Bagaimana rumusnya? Jadi untuk membuktikan rumus kosinus sudut pertengahan, kalian dapat menggunakan rumus kosinus sudut rangkap lagi yang sudah dibuktikan sebelumnya. Oke, rumus kosinus rangkap yang mana? Karena tadi untuk sinus yang sin, berarti ini sudut kosinus rangkap yang cos. Berarti rumusnya 2 kali cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, bagaimana penurunan rumusnya? Jadi, kita tulis dulu di sini cos 2A atau cos 2 alfa sama dengan dia rumusnya 2 cos kuadrat A min 1. Nah, kita pakai misalkan A ini setengah ya. Nah, jadi kita masukkan variabel A ini ke sini. Jadi, cos 2 dalam kurung setengah alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Nah, kita kalikan ini 2-nya, berarti dia menjadi cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Oke, lanjut kita pindah ruas. Oke, gampangnya kita pindah ruas ya, karena di sini diminta mencari cos setengah alfa. Jadi kita pindah ruaskan yang mengandung setengah alfa ini ke ruas kiri. Oke, sama-sama dipindahkan, berarti cos alfa ini pindah menjadi 1 plus cos alfa. Nah, lalu, ini kan pindah ya jadi min. Ini min harusnya dia dikali, sama-sama dikali negatif. Berarti 1 plus cos alfa. Nah, jadi kalau diminta cosnya saja, berarti 2-nya pindah menjadi pembagian. Jadi 1 plus cos alfa per 2. Nah, sekarang diminta hanya cos setengah alfa karena sudut pertengahan. Jadi, akar ini akan pindah menjadi maksudnya kuadrat ya, kuadrat pindah menjadi akar. Oke, menjadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Untuk lebih jelasnya, jadi rumus untuk sudut pertengahan dari kosinus yaitu cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Lanjut ke contoh soal, yaitu sama nilainya dengan tadi, cuman ini diminta untuk mencari cosnya ya. Berapa nilai dari kosinus 22,5 derajat? Oke, silahkan simak video berikut ini. Untuk contoh soal nomor 2, di mana nilai cos dari 22,5 derajat itu berapa? Oke, nah sama seperti sin tadi, kita tentukan dulu bahwa 22,5 ini setengah dari apa sih dalam sudut istimewa? Jadi dia setengah dari 45 derajat ya. Nah, karena sama soalnya seperti tadi, berarti kita langsung saja di sini cos dari setengah 45 derajat. Nah, ini kan berarti cos dari setengah alfa ya, alfa. Rumusnya apa? Akar, ingat isi plus minus, 1 plus cos alfa per 2. Nah, langsung saja, berarti di sini nilainya plus minus akar 1 plus cos 45 derajat per 2. Langsung plus minus akar 1 plus setengah akar 2 per 2. Sama seperti tadi, kita pisahkan dia
1/2 ditambah 1/4 akar 2. Nah, karena di sini positif dan negatif, kita bagi dua jawabannya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Untuk positif yaitu setengah plus 1/4 akar 2 dan akar dari setengah plus 1/4 akar 2. Oke, jelas ya? Baik, sekarang kita akan membahas yaitu identitas tangan sudut pertengahan. Nah, untuk membuktikan rumus tangan sudut pertengahan ini, kalian dapat menggunakan rumus sinus dan kosinus sudut pertengahan yang telah dibuktikan, yaitu tadi kan kita sudah membuktikan bahwa sudut pertengahan sin, yaitu sin setengah alfa adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Sedangkan untuk yang cos setengah alfa, yaitu plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Jadi bedanya hanya di tanda positif dan negatifnya saja ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumus tangan sudut pertengahan. Yaitu kita ingat bahwa tan itu kan rumusnya sin per cos. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja. Karena di sini tan alfa berarti sin alfa per cos alfa. Nah, jika dia pertengahan berarti kan tan setengah alfa. Itu sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, kita substitusikan nilai sin setengah alfa berapa di sini taruh. Dan cos setengah alfa berapa di sini kita taruh. Nah, setelah itu kita gabungkan keduanya, yaitu 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Jadi rumus tan setengah alfa yaitu plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, mudah kan ya? Nah, kenapa dia rumusnya seperti ini? Kita berpatokan pada rumus sin dan cos di sebelumnya. Untuk contoh soal, sama seperti tadi lagi, tapi kita menentukan nilai tan-nya. Berapakah nilai dari tan 22,5 derajat? Baik, soal berikutnya yaitu mengenai tan 22,5. Oke, sudutnya sama ya. Ini yang ditanyakan tan 22,5 derajat. Tapi ini kita akan menjawabnya dengan sudut pertengahan. Kenapa? Karena 22,5 seperti yang kita tahu tadi, sudah kita bahas sebelumnya bahwa 22,5 itu adalah setengah dari 45 derajat. Nah, maka bagaimana rumusnya? Jadi ingat, berarti ini tan setengah dari alfa atau alfanya 45 derajat. Langsung saja masuk ke rumus, berarti rumusnya itu adalah 1 min cos alfa, alfanya 45 derajat, per 1 plus cos alfa atau 45 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai sudutnya. 1 min cos 4 setengah, maksudnya cos 45 itu setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dibagi dengan 1 plus setengah akar 2. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu bahwa 1 per 1 itu kan sama dengan 2 per 2. Berarti ini dikurang 1 per 2 akar 2. Kenapa 2 per 2? Karena di sini ada 2 penyebutnya ya. Berarti kita ubah dia menjadi 2 per 2. Ini pun sama, 2 per 2 kurang setengah akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2 kurang 1 adalah 2 kurang 1 maksudnya 1 ya. 1 per 2 akar 2 per, nah, apakah untuk angka ini tidak memiliki akar dikurangkan dengan suatu angka yang memiliki akar itu hasilnya langsung 1 akar 2, setengah akar 2? Nah, tidak ya. Nah, di sini perlu hati-hati, dimana kalau seperti ini dia, kita hapus saja ini. Kalau seperti ini kasusnya, berarti hasilnya 2 min 1 kali akar 2 itu kan akar 2 per 2 dibagi 2 min akar 2 juga. Nah, di sini positif ya, bukan min ya. Nah, per 2. Nah, kita lanjut di sebelah kanan. Jadi, ini hasilnya adalah plus minus. Nah, misalkan karena kan ini ada pembaginya ya. Jadi, kita buat dia di sebelah kanan. Jadi, misalkan 2 min akar 2 per 2 bagi 2 plus akar 2 per 2. Nah, kalau seperti ini,
dia menjadi diubah karena pecahan. Untuk pembaginya bisa kita ubah menjadi tanda kali, tapi ini dibalik. Nah, jadi 2 plus akar 2. Nah, bisa kan? Nah, ini pecahan biasa, dibalik dia. Nah, karena ini sama-sama dibagi, bisa kita coret. Hasilkan hasil 1. Nah, hasilnya menjadi akar 2 min akar 2 per 2 plus akar 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau ada kasus di mana penyebutnya berupa akar, itu kita kalikan dengan perkalian sekawan, di mana penyebutnya adalah 2. Akar 2 tandanya itu berlainan dari penyebutnya, berarti ini min per 2 min akar 2. Oke, kita lanjut saja, berarti ini plus minus akar, ini kita kali silang, berarti 2 kali 2, 4, 2 kali min 2, min 2 akar 2, min 2 kali min 2, berarti min 2 akar 2, langsung saja, berarti min 4 akar 2, akar 2 kali akar 2 plus 2. Oke, per ini 2 kali 2, 4, 2 kali min akar 2, min 2 akar 2, 2 dikalikan dengan akar 2, dia plus akar 2, berarti min tambah plus, yaitu hasilnya 0 ya. Berarti min akar 2 dikalikan dengan min akar 2, maksudnya plus akar 2 dikalikan min akar 2, hasilnya min 2. Oke, sampai sana bisa ya. Nah, maksudnya itu tadi apa sih? Saya jelaskan di sini. Itu dia dikalikan silang ya, sama-sama dikali silang. Nah, saya tidak akan menjelaskannya lagi karena kalian sudah sering ya dapat mengkalikan silang seperti itu. Oke, jadi hasilnya berapa? Nah, hasilnya sama dengan plus minus akar dari 4 tambah 2, 6 min 4 akar 2 per 2. Nah, ini hasil dari tan 22,5. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tambahan, di mana soalnya yaitu diketahui alfanya lebih besar dari 3π per 2 atau lebih kecil dari 2π, dan nilai tan alfa adalah min 4 per 3. Maka tentukan nilai cos setengah alfa dan tan setengah alfa. Nah, karena setengah alfa, berarti kita diminta untuk menentukan sudut pertengahan dari cos dan tan ya. Oke, simak pembahasan berikut ini. Oke, pada soal tambahan di mana diketahui, di sini kita tulis dulu diketahui ya. Diketahui itu di sana bahwa sudut yang dipakai yaitu 3π per 2 alfa 2π. Jadi cara bacanya alfa itu lebih besar daripada 3π per 2 atau lebih kecil daripada 2π. Nah, nilai tan alfanya kita diberikan yaitu min 4 per 3. Nah, sekarang ditanya apa? Ditanya ya. Nah, di sini ditanya yaitu nilai yang pertama cos setengah alfa, yang kedua itu tan setengah alfa. Oke. Kalau seperti ini kita mendapat soal hanya diketahui tan, tapi di sini ditanyakan yaitu sudut pertengahan ya. Nah, di sini patokannya kita lihat adalah alfa. Berarti kalau diminta sudut pertengahan, ini harus dijadikan alfa per 2 terlebih dahulu. Nah, alfa per 2 itu kan artinya setengah alfa ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana menjadikan ini alfa per 2? Jadi, semua ruas ini dibagi 2. Nah, kita lihat dulu bahwa 3π per 2 itu berapa? 3π per 2 itu kalau kita hitung adalah 3 kali 180 dibagi 2, yaitu 270 derajat. Nah, ini alfa dan ini 360 derajat. Nah, kalau semua ruas ini kita bagi 2 karena kita akan mencari sudut pertengahannya, berarti ini 135 derajat kurang dari alfa per 2 kurang dari 180 derajat. Nah, kita mendapatkan sudutnya seperti ini ya. Oke, nah ini letaknya di kuadran mana sih? Oke, dari 135 sampai 180 itu adalah kuadran 2 ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, syarat sin cos tan di kuadran 2 itu adalah sinnya bernilai positif, tannya negatif, sedangkan cosnya juga negatif. Nah, maka dari itu dia berpatokan ke sini.
Lanjut ya. Nah, untuk mencari nilai cos setengah alfa ini kan rumusnya plus minus akar 1 min min atau plus kalau cos? Ayo, plus ya. Plus cos alfa per 2. Kalau di sini rumusnya 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Berarti yang belum kita ketahui apa? Cos alfa ya. Yang belum kita ketahui di sini cos alfanya masih tanda tanya. Nah, bagaimana cara mencari nilai cos alfa gitu ya? Bagaimana cara mencari nilai cos alfa? Oke, kita lanjut. Kalau mencari cos alfa dan berpatokan pada tan sama dengan min 4/3, nah ini kita lakukan pada segitiga Pythagoras. Seperti yang kita pelajari di selisih dan jumlah dua sudut. Oke, kita gambar dulu. Berarti sudutnya di mana? Sudutnya di sini, di ujungnya. Karena tan itu adalah depan per samping, berarti depan sudutnya yang mana? Depan sudutnya adalah ini ya, 4, dan sampingnya adalah 3. Oke, kita akan mencari sisi miring dari Pythagoras ini. Nah, biasanya kalau di sini 3 dan 4 di sisi lainnya, berarti di sini adalah 5 nilainya. Nah, kalian bisa cari menggunakan rumus dari Pythagoras ya. Nah, kita langsung saja. Nah, berarti di sini karena sin dari alfa itu adalah sinnya adalah apa rumusnya? Depan per samping. Sin demi atau kalau misalkan samping kan seperti tan ya, kita pakai miring, depan per miring. Oke, karena sin itu rumusnya sin demi, berarti nilai sinnya berapa? Sin demi berarti 4/5, tandanya positif. Nah, untuk cosnya yaitu samping per miring. Samping sudutnya apa? 3, miringnya 5. Tandanya negatif. Nah, tannya kita buktikan dia mirip ya dengan yang tadi, berarti min 4/5. Oke, kita dapat berarti nilai cosnya adalah min 3/5. Sampai sini jelas ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita kan sudah mendapatkan nilai dari tan alfanya adalah min 4/3 dan cos alfanya adalah 3/5. Nah, sekarang kita menghitung yang pertama yaitu nilai dari cos setengah alfa. Rumusnya plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, cos alfanya berapa? 1 plus 3/5 dibagi 2. Langkah pertama kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Berarti karena di sini penyebutnya 5, berarti 1 diubah menjadi 5/5 ditambah 3/5/2. Oke, plus minus akar 5 tambah 3, 8/5. Nah, itu dibagi 2 artinya ya, dibagi 2/1. Kita ingat pembagian dari pecahan itu dia jadinya dikali 1/2, dibalik ya. Jadi jawabannya adalah 8 kali 1, 8, 5 kali 2, 10. Nah, jawabannya adalah plus minus akar 8. Kini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, berarti ini 4/5. Nah, kalau kita tulis di sini akar 4/5. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tidak boleh ada akar di penyebut ini, maka kita harus kali sekawan. Nah, di sini belum selesai ya, kita belum menemukan jawabannya. Nah, kalau angka seperti ini kita bisa kali sekawan. Nah, berarti di sini akar 4/5 dikali akar 5/5. Nah, akar 4 kali akar 5, akar 20. Ya, akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, jadi kalau kita jabarkan, ini akar 20 itu kan sama dengan 2 akar 5 ya.
Nah, per 5. Jadi jawabannya adalah plus minus 2/5 akar 5. Baik, kita lanjut. Kita sekarang akan mencari nilai dari tan setengah alfa. Nah, rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, berarti kita masukkan atau substitusi nilai cosnya per 5 per 1 plus 3 per 5. Setelah itu kita samakan penyebut. 1 berarti jadi 5/5 dikurang 3/5. Per 5/5 dikurang 3/5 lagi. Nah, selanjutnya 5 dikurang 3 adalah 2/5. Nah, ini berarti dibagi 5 tambah 3, 8/5. Nah, karena di sini pembagian kita ubah jadi perkalian dan yang sebelah kanan dibalik. Karena ini sama 5, kita coret ya. Kita bagi artinya. Jadi kita mendapatkan jawaban yaitu plus minus akar dari 2/8. Nah, kalau ini sama-sama dibagi 2, kita akan mendapatkan akar 1/4. Berarti plus minus akar 1 per akar 4. Karena akar di bawah itu tidak boleh, jadi kita akan mengalihkan sekawan. Dimana hasilnya ini kan akar 1 per akar 4. Oke, berarti dikali akar 4 per akar 4. Akar 1 kali akar 4 yaitu akar 4 per akar 4 kali akar 4, 16. Berarti akar 16, 4. Jadi jawabannya plus minus 1/4 akar 4. Nah, seperti yang tadi, kita dapat di sini, kita hapus dulu ya. Kita telah dapatkan di sini bahwa nilai cos-nya itu adalah cos setengah alfa tadi. Sebentar, setengah alfa. Tadi kan itu nilainya adalah plus minus 2/5 akar 5 ya. Nah, sedangkan tan setengah alfa plus minus 1/4 akar 4. Nah, sekarang kita mau mengecek nih, apakah tanda dari cos setengah alfa dan tanda dari setengah alfa. Nah, di sini karena dia terletak di kuadran 2, berarti nilai cosnya kan negatif ya. Jadi, untuk jawabannya adalah negatif 2/5 akar 5. Dan tannya juga bernilai negatif, di 1/4 akar 4. Nah, akar 4 ini kita bisa sederhanakan ya, berarti min 1/4 kali 2, hasilnya min setengah. Jadi nilai cos setengah alfanya min 2/5 akar 5 karena terletak di kuadran 2, dan tannya pun juga terletak di kuadran 2 bernilai min setengah. Selesai sudah pembahasan kita mengenai trigonometri identitas sudut pertengahan ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari rumus identitas trigonometri sudut rangka pertengahan. Kalian bisa screenshot rumus ini untuk mengingatkan kalian bahwa rumus pertengahan dari trigonometri itu ada ya. Nah, untuk nilai sin setengah alfa seperti tadi yaitu plus minus akar 1 min cos alfa per 2, dan yang cos setengah alfa yaitu akar 1 plus cos alfa per 2. Jadi bedanya di sini kalau mau mengingatnya, untuk rumus sin pertengahan dia kurang ya. Nah, untuk cos pertengahan dia bertanda tambah. Untuk nilai tannya ada 3 sebenarnya rumusnya, tapi yang sering dipakai itu yang paling atas ini, yang tadi telah saya jelaskan. Oke, sisanya untuk rumus tan yang lain kalian bisa coba mencari bagaimana rumusnya bisa seperti itu. Nah, jadi silahkan di screenshot, dan saya ucapkan terima kasih kalian telah menyimak video ini dari awal sampai akhir dengan baik, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Oke, selamat belajar!